Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberi materi penguatan tema 6. Nah, yang pertama yaitu PPKN KD 3.2, yaitu tentang mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari hak itu? Ya, pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Nah, contohnya seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, contohnya lagi yaitu mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Nah, jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapat. Nah, kemudian apa sih pengertian dari kewajiban itu? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tentunya sesuatu yang harus kita lakukan di sini disertai dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban adalah ini. Contohnya, kalau kalian sekarang posisinya adalah pelajar. Jadi kewajibannya ada apa, Cah? Kewajibannya adalah belajar. Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah ini, menghemat energi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita menghemat energi? Nah, caranya yaitu dengan mematikan lampu jika tidak diperlukan. Nah, jadi saat kita menyalakan lampu jika sudah tidak diperlukan lagi, kita harus mematikannya. Nah, cara menghemat yang selanjutnya yaitu menutup keran air di kamar mandi jika tidak digunakan. Jadi kalau sudah tidak digunakan lagi, kita harus menutup keran air tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi perbedaannya adalah hak yaitu sesuatu yang harus kita dapatkan, seperti mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pasokan listrik oleh pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti belajar, kemudian menghemat energi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bahasa Indonesia KD 3.2, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. Nah, kira-kira pengertian dari sumber energi itu apa sih, Cah? Nah, pengertian sumber energi. Ya, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar, tentunya di sekitar kita, yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Jadi segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar disebut sumber energi. Segala sesuatu ini bisa berupa benda dan lain sebagainya. Nah, contoh sumber energi.
contohnya yang pertama yaitu energi matahari. Nah, energi matahari ini termasuk sumber energi terbesar di dunia. Nah, contoh sumber energi yang kedua yaitu energi angin. Nah, tampak pada gambar di sini yaitu menggunakan kincir angin. Kemudian contoh sumber energi yang selanjutnya yaitu energi air. Jadi kita menggunakan kincir air. Nah, kemudian di kincir air itu berputar, kemudian tentunya menghasilkan apa cah? Menghasilkan energi. Kemudian diubah menjadi energi lain. Nah, sumber energinya energi air. Kemudian contoh sumber energi yang selanjutnya yaitu energi panas, yaitu energi panas bumi. Nah, seperti gambar ini. Nah, yang akan kita bahas yang selanjutnya yaitu matematika KD 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Nah, setiap hari pasti kita berhubungan dengan waktu ya cah. Nah, ada waktu sekolah, ada waktunya bermain, ada waktunya tidur, dan ada waktunya untuk istirahat. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui waktu ini cah? Nah, kita dapat menggunakan alat yang bernama jam. Nah, kita bisa menggunakan yang bernama jam. Nah, jam itu seperti ini ya cah. Nah, di dalam jam ini ada 3 jarum. Nah, yang pertama adalah jarum pendek. Nah, jarum pendek ini sebagai penunjuk jam. Nah, kemudian ada jarum panjang sebagai penunjuk menit. Kemudian ada jarum halus sebagai penunjuk detik. Jadi jarum pendek ini sebagai penunjuk jamnya, jam berapa. Kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menitnya, berapa menit. Kemudian jarum halus. Nah, ini jarum halus ini cah, yang berwarna merah ini, kecil yang berwarna merah ini dinamakan jarum halus, yaitu sebagai penunjuk detik. Kira-kira pada gambar ini menunjukkan pukul berapa cah? Nah, menunjukkan pukul. Nah, kita lihat jarum pendeknya menunjukkan angka 12. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan di angka 12 juga. Jadi pukul 12. Kemudian lebihnya berapa detik cah? Kita lihat jarum halusnya berada di detik berapa, kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi tampak pada gambar ini menunjukkan pukul 12 lebih 21 detik. Nah, selain itu waktu juga bisa dinyatakan dalam bentuk hari, bulan, dan tahun. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 tahun ini setara dengan 12 bulan. Kemudian 1 bulan, nah, ini adalah setara dengan 30 sampai 31 hari. Nah, kecuali untuk bulan Februari biasanya hanya berkisaran 28 sampai 29 hari. Kemudian 1 minggu ini setara dengan 7 hari. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah SPDP
SBDP KD3.2, itu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Nah, yang pertama adalah pengertian pola irama. Kira-kira pola irama itu apa sih, Cah? Nah, ya, pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Atau bisa juga disebut panjang pendeknya sebuah nada. Nah, tentunya panjang pendeknya nada ini dapat dihitung berdasarkan jumlah ketukan. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari ketukan dalam sebuah lagu? Ya, pengertian dari ketukan. Nah, ketukan adalah suatu tanda agar tempo musik yang dimainkan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Jadi suatu tanda, jadi ketukan ini adalah suatu tanda agar tempo musik yang dimainkan ini tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Nah, di samping itu ada beberapa alat musik yang tidak bernada atau bisa juga disebut sebagai alat musik ritmis. Nah, biasanya alat musik ritmis ini cuma sebagai pengiring lagunya saja. Nah, contoh alat musiknya seperti tamborin. Nah, gambarnya seperti ini. Ini termasuk tamborin ini termasuk alat musik ritmis. Nah, yaitu alat musik yang tidak bernada. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah SBDP KD3.3, yaitu mengetahui dinamika gerak tari. Nah, kira-kira apa sih pengertian level gerak tari? Nah, level gerak tari dapat diartikan sebagai tingkatan gerak tari, menari, atau gerak berirama. Jadi tingkatan gerak tari menari ini disebut sebagai level gerak tari. Nah, level dalam gerak tari di sini ada 3, Cah. Nah, di antaranya adalah level rendah. Nah, di mana pada level rendah ini berguling dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak seolah tanpa lelah. Nah, gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Nah, jadi level rendahnya yaitu berguling dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian level dalam gerak tari yang selanjutnya yaitu level sedang. Nah, gerak pada level sedang ini hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Nah, gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Kemudian level gerak tari yang terakhir yaitu level tinggi. Nah, level tinggi pada gerak tari sering dilakukan pada tradisi tari balet. Nah, penari balet sering melakukan gerakan pada level tinggi dengan melayang. Untuk dapat melakukan gerak melayang diperlukan teknik gerak dengan baik dan benar tentunya. Jadi level dalam gerak tari yang terakhir ini adalah level tinggi, yaitu gerakan melayang. Nah, biasanya pada tradisi tari balet. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu materi penguatan pada pagi hari ini. Selamat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.